masalah tanpa solusi. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari Poltek Gunakarya Indonesia Bekasi. Kita lanjutkan kembali. Yang namanya dampak dari nikah siri online ini, itu yang terjadi adalah yang sudah pasti dirugikan adalah karena tidak ada akta, yaitu anak. Anak haknya seperti apa? Makanya mungkin saja terjadi yang namanya ratapan anak siri. Karena dia tidak punya hak tiri, untuk... Pak, itu tiri. Hah? Itu tiri. Sama kan kayak begitu. Menurut Fitrop gimana? Banyak kan yang dirugikan, terutama katanya wanita. Oh iya dong Pak. Iya. Maksudnya kalau kayak gitu kan nggak terdaftar juga di ini kan, nggak terdaftar di negara. Iya, jadi kalau misalkan ada apa-apa ya bukannya kita mengharapkan, bukan kalau misalkan ada apa-apa kan perempuan dirugikan. Urusan gono gini lah, apalagi kalau ternyata sudah punya anak, nanti anaknya nggak terdaftar, nggak bisa ada warisan. Mungkin nggak semuanya melulu tentang uang sih Pak, tapi kan maksudnya pengen juga gitu, buat apa gitu nikah, tapi kalau nggak seolah-olah seperti tidak diakui gitu. Betul, Pak. ya jadinya akhirnya pernikahan itu hanya untuk si ayah dengan si ibu ya. Jadi si anaknya sendiri terabaikan, padahal mereka ya yang harusnya dilindungi. Tapi Pak, menurut saya sebenarnya nggak perlu sejauh itu untuk melihat kerugian atau ada pihak yang dirugikan. Karena ketika baru proses pernikahan siri online ini juga banyak yang dirugikan. Misalnya? Nih ya, sebelum bahas lebih akibat dari pernikahan, saat nikah aja tukang cetak undangan nikah itu jadi nggak ada pesanan. Catering. Ini yang persewaan kode, rias pengantin. Anda ini mewakili Rina Gunawan atau apa ini? Ini bukan masalah mewakili siapa, itu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah pernikahan atau wedding, jadi nggak mendapatkan mata pencaharian, itu dirugikan hanya baru proses pernikahannya, belum efek ketika punya anak dan sebagainya. Makanya saya bilang pernikahan siri online ini sebenarnya lebih banyak yang tidak berhasil karena risikonya besar. Ini survei saya, 100 pasangan yang mau nikah siri ini, saya survei. 40 pasangan ternyata tidak mau dan 60 pasangan mau. Kok bisa ada yang nggak mau padahal dia udah mau nikah siri? Ya karena dia sudah, jadi nggak mau. Kalau yang mau ini mau nikah siri. Yang 40 itu lu nggak usah ceritain kalau dia udah melakukan nikah siri. Nanti bukan ditanya. begitu, Sero. Cak, yang kita harus lihat itu adalah segi positifnya di mana, negatifnya di mana, walaupun kenyataannya seperti ini. Sejak awal makanya saya katakan ini tidak berhasil secara dilihat dari sisi apapun. Karena di Brasil nggak ada nikah siri, Argentina baru ada nikah siri. Udah Pak, udah yang ngomong sekarang tempat siri. Tempat siri. Coba sekarang Kang Maman, Notulen, silakan. Dalam pernikahan teringat ujaran Khalil Gibran, tegaklah berjajar namun janganlah terlalu dekat. Bukankah tiang-tiang candi tidak dibangun terlalu rapat? Menikah satukan dua hati dalam kesetaraan. Karena jika dua tiang penyangga tidak setara seukuran, bangunan tak akan berdiri tegak. Ini juga bermakna tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Aku dan kamu lebur menjadi satu, menjadi kita, tanpa mematikan aku atau kamu. Dan dua sukma esa mesra sungguh tak mudah. Nikah berarti menghimpun. Kawin bermakna mengandung makna berpasangan. Dan berpasangan diniatkan untuk memberikan sakinah, ketenangan. Dan pernikahan bahagia bila dibangun oleh dua orang baik yang memiliki kelapangan dada, mawaddah yang saling mengenal dan mau saling memaafkan. Pertanyaannya, apakah itu bisa terbentuk jika ada jarak membentang, bila hanya berjodohan atau dinikahkan lewat online? Demikian pula pernikahan antara dua hati, harus dibangun dengan sejumlah persyaratan dasar, baik yang ditetapkan oleh keyakinan yang dianut, maupun secara administrasi oleh negara, agar kelak tak merugikan salah satu pihak dan anak keturunannya. Jadi sekali lagi, nikah itu berhimpun untuk raih kebahagiaan dan ketenangan yang dirahmati dan diridoinya. Jangan diawali dengan pelanggaran yang berakibat merugikan. Cinta itu sederhana, kata Fitrop, tapi jangan disederhana-sederhanakan atau digampang-gampangkan dengan melanggar persyaratannya. Cinta itu nyata juga, kata Fitrop, karenanya jangan dibuat jadi maya, mempercayakannya pada sosok maya, dengan jalan yang maya, di dunia yang maya, yang merugikan di dunia yang nyata.
nikah itu membahagiakan, bukan mencelakakan. Iya. Terima kasih Kang Maman. Moga-moga banyak sekali pencerahan malam hari ini. Itu semuanya adalah kembali lagi kepada pilihan Anda masing-masing. Jadi yang paling penting adalah Anda jujur dengan diri Anda sendiri. Sebelum Anda mau menikah, saya akan memberikan modal untuk Anda terlebih dahulu. Saya akan membagikan masing-masing siri untuk Anda nanti kalau menikah. Ini dia. Silakan dibagikan teman-teman. Iya. Moga-moga ya, silakan teman-teman Asar akan membagikan siri untuk Anda. Moga-moga iya. Iya. Dan seperti harapan kita semuanya, moga-moga banyak manfaat yang kita dapat. Saksikan terus ILK setiap hari Senin dan juga hari Selasa setiap jam 20.30. Kita akan jumpa lagi di ILK yang akan datang. Selamat malam. Senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia Anda yang mulia kepada istri tua. Bisa ada yang nggak mau padahal dia udah mau nikah siri. Ya karena dia sudah, jadi nggak mau. Kalau yang mau ini mau nikah siri. Yang 40 itu lu nggak usah ceritain kalau dia udah melakukan nikah siri. Nanti bukan ditanya. begitu, Sero. Cak, yang kita harus lihat itu adalah segi positifnya di mana, negatifnya di mana. Walaupun kenyataannya seperti ini. Sejak awal makanya saya katakan ini tidak berhasil secara dilihat dari sisi apapun. Karena di ini Brasil nggak ada nikah siri. Argentina baru ada nikah Ini bukan siri. negara. Ah, udah Pak. Udah yang ngomong sekarang tempat siri. Tempat siri. Coba sekarang Kang Maman, notulen, silakan. Dalam pernikahan teringat ujaran Khalil Gibran. Tegaklah berjajar, namun janganlah terlalu dekat. Bukankah tiang-tiang candi tidak dibangun terlalu rapat? Menikah satukan dua hati dalam kesetaraan. Karena jika dua tiang penyangga tidak setara seukuran, bangunan tak akan berdiri tegak. Ini juga bermakna tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Aku dan kamu lebur menjadi satu, menjadi kita, tanpa mematikan aku atau kamu. Dan dua sukma esa mesra sungguh tak mudah. Nikah berarti menghimpun. Kawin bermakna mengandung makna berpasangan. Dan berpasangan di dampak dari nikah siri online ini, itu yang terjadi adalah yang sudah pasti dirugikan adalah karena tidak ada akta, yaitu anak. Anak haknya seperti apa? Makanya mungkin saja terjadi yang namanya ratapan anak siri karena dia tidak punya hak Tiri, Pak, untuk itu tiri. Hah? Itu tiri. Sama kan kayak begitu. Menurut Fitrop gimana? Banyak kan yang dirugikan, terutama katanya wanita. Oh iya dong Pak. Iya. Maksudnya kalau kayak gitu kan nggak terdaftar juga di ini kan, nggak terdaftar di negara. Iya, jadi kalau misalkan ada apa-apa ya bukannya kita mengharapkan, bukan kalau misalkan ada apa-apa kan perempuan dirugikan. Urusan gono gini lah, apalagi kalau ternyata sudah punya anak, nanti anaknya nggak terdaftar, nggak bisa ada warisan. Mungkin nggak semuanya melulu tentang uang sih Pak, tapi kan maksudnya pengen juga gitu, buat apa gitu nikah, tapi kalau nggak seolah-olah seperti tidak diakui gitu. Betul, Pak. ya jadinya akhirnya pernikahan itu hanya untuk si ayah dengan si ibu ya. Jadi si anaknya sendiri terabaikan, padahal mereka ya yang harusnya dilindungi. Tapi Pak, menurut saya sebenarnya nggak perlu sejauh itu untuk melihat kerugian atau ada pihak yang dirugikan. Karena ketika baru proses pernikahan siri online ini juga banyak yang dirugikan. Misalnya? Nih ya, sebelum bahas lebih akibat dari pernikahan, saat nikah aja tukang cetak undangan nikah itu jadi nggak ada pesanan. Catering, ini yang persewaan kode.